taala luar biasa dan bagus sekali ya tema kita di kesempatan yang mulia ini, dan ibu-ibu tampaknya semangat sekali ya, semangat sekali walaupun belum hadir semua ya. Ini saya rasa udah enggak, ini udah harus semua ini. Belum. Ini artinya sambil menunggu kita ya, sambil kita mulai sambil berjalan insyaallah ya. Nanti insyaallah akan menyusul dengan semangat juang, semangat menuntut ilmu walaupun dalam keadaan hujan begini insyaallah ya. Allah tabaraka wa taala akan menaikkan derajat kita semuanya ya. Ya, maka insyaallah yakinlah dengan apa yang sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat khutwatahu tahuttu khati'atan. Maka setiap langkah yang mereka langkahkan dari rumahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan terhapuskan setiap dosa-dosa yang ia perbuat sebelumnya. Itu luar biasa. Jadi itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang saya katakan tadi dan sudah kita dengar dari moderator kita tadi, Ibu Iyang. Ya, Ibu Iyang ya. Sunda tuh. Mohon. Oh, mohon. Masya Allah. Iyang ya, Bu Iyang. Alhamdulillah sudah menyampaikan bagi tadi apa judulnya ibu-ibu? Cantik dengan adab, indah dengan iman. Masya Allah. Antara keduanya, iya, ini adalah intinya di sini pembahasan pada adab dan iman. Nah, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya bagi seorang mukmin dan mukminah ya, mendahulukan adab itu dalam segala hal. Sangat penting sekali. Ya. Seorang generasi tabi'in namanya Ibnu Mubarak mengatakan bahwa ta'alamna al-adab 30 aman. Ta'alamna al-adab 30 aman wa ta'alamna ilmi 20. Kami belajar adab itu kata Ibnu Mubarak itu selama 30 tahun. Dan hal tersebut juga diungkapkan oleh imam-imam kita yang lainnya seperti Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya, mengatakan hal yang sama. Ya. Jadi begitu pentingnya mendahulukan adab dari segala hal. Karena kenapa demikian? Karena adab itu bagian daripada akhlak. Dan adab itu adalah bagian daripada iman. Ya kan? Adab itu bagian daripada iman. Buat apa seseorang punya dia keimanan yang cukup, ya, terlihat begitu soleh atau soleha, berjenggot, jingkrak celananya, atau dia rajin ke masjid luar biasa, atau seorang ibu yang dia berjilbab sempurna, namun adabnya kurang. Nah, ini nggak balance, ya, nggak balance. Makanya oleh Ibnu Mubarak mengatakan dan para imam yang lainnya, ta'alamna al-adab 30 aman wa ta'alamna al-ilm 20. Kami belajar adab itu selama 30 tahun dan belajar ilmunya itu selama 20 tahun. Artinya begitu mereka mendahulukan adab itu karena itu sangat terkait dengan amaliyahnya, terkait dengan prakteknya, ya. Karena dengan tampaknya sebuah praktek dalam wujud seseorang melakukan segala hal yang dilakukannya itu menjadi sebuah cerminan, ya. Rata-rata kan orang melihat casing kan, contoh seperti Bu yang tadi mengatakan, kita lihat di televisi, wah luar biasa, begitu cantik, begitu gelarnya seorang hajah, seorang haji dan lain sebagainya. Maka adabnya bagaimana? Ya, tingkahnya bagaimana? Itu sangat tidak mencerminkan sebagai seorang muslim atau muslimah yang baik seperti itu. Makanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang salah satu muflis, tahu muflis ya?
Muflis, yang kita dengar muflis, orang yang merugi. Ya, orang yang merugi nanti di akhirat itu adalah orang yang kurang adabnya. Nah, itu. Dia haji, fa akhadha hadha. Diambilnya pahala hajinya sini, diambilnya pahala sedekahnya. Padahal dia rajin sedekah itu. Tapi karena adabnya ya terhadap orang-orang di sekelilingnya, itu akan bisa mengurangi segala pahala yang dimiliki. Ya, luar biasa. Nah, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, mengatakan bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim, hadis yang sahih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi jamil itu artinya indah. Ya, indah dalam berkata, ya, indah dalam berpakaian, ya, indah dalam berperilaku dan lain sebagainya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu indah dan mencintai segala keindahan. Ya, mencintai segala keindahan. Yang kedua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman, nah ini keterkaitan antara adab dan iman. Kesempurnaan iman seorang yang beriman itu, kata baginda Rasulullah SAW, ahsanuhum khuluqan. Ya, dia adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi ketika akhlak sudah baik, berarti sudah tentu adabnya sudah terikut di sana. Yang kedua, aktsaru ma yudkhilun nas fil jannah, yang terbanyak orang-orang masuk dalam surga itu, kata baginda Rasulullah SAW, itu orang yang terbaik akhlaknya. Kemudian yang ketiga, ketika ditanya kepada istrinya Rasulullah SAW, ya, istrinya tercinta yang dijuluki dengan Humairah. Siapa itu, ibu-ibu? Aisyah. Ditanyakan oleh para sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ya ummul mukminah, wahai ibu-ibunya kaum muslimin, ibunya kaum orang mukmin, ma khuluquhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu perilakunya Rasulullah? Ya, kana khuluquhul Quran. Pertama, sesungguhnya perilakunya baginda Rasulullah itu adalah segala apa yang termaktub, yang tertuliskan di dalam Al-Quran. Ya. Dan luar biasa ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendahulukan adab ini dalam segala hal, sehingga tampaklah cerminan keimanan seseorang itu semakin bagus, ya, semakin bagus dalam kesehariannya. Kemudian ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, innallaha an yara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yara, melihat orang-orang yang memiliki nikmatnya ala abdih, yang memiliki dia mereka mendapatkan kenikmatan itu nikmat akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seseorang itu ketika seseorang itu memperlihatkan adab, memperlihatkan itu akhlak yang baik. Kemudian dikatakan oleh salah satu dari imam, ya, salah satu daripada generasi tabi'in Yusuf bin Al-Husain berkata, bil adabi tafhum ilm.
Jadi dengan adab itu berarti dia sudah paham ilmunya. Ya, seperti begitu. Maksudnya apa? Jadi ketika orang melakukan sesuatu hal yang itu mencerminkan kebaikan di dalam perilaku sehari-harinya, maka itu akan bisa dikatakan orang tersebut dia sudah paham ilmunya. Sehingga dia tidak memberikan cedera kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu begitu pentingnya bi hurmati Allah Subhanahu wa taala. Bi hurmati Allah tabaraka wa taala, ya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam keseharian kita, ya, ketika kita mentampakkan sesuatu hal yang itu terasa enak terhadap menurut kita semuanya, ya, terasa itu menaikkan reputasi kita, ya, agar kita bisa menjadi seorang yang terkenal dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ini sindiran kepada kita itu. Ya, karena kan orang semuanya kan dengan gayanya yang tampak terlihat heboh seperti itu, ya, dengan hartanya yang ditampakkan begitu mencolok, ya, seperti begitu dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat dari bentuk gaya rupamu, ya, kecantikan atau kegantengan yang engkau tampakkan. Padahal itu adalah sesungguhnya untuk bisa engkau dipuji oleh orang lain, seperti itu, ya. Walakin tetapi yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim. Wa qala haditsun hasanun sahih. Ini hadis yang sahih. Tetapi Allah tabaraka wa taala yang maha tahu, ya. Dia maha melihat apa yang ada di dalam hati kamu itu. Apa yang ada dalam hati kamu itu. Kemudian apa yang kamu kerjakan. Makanya semuanya itu adalah berawal dari segala sesuatu adalah dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajaru ilaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini di hadis yang pertama di hadis Arba'in sebagai pentulusan setiap keinginan seseorang. Akan dia selalu senantiasa memperbaiki. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada apa yang diniatkan. Ada orang berkata gini, Ustadz, bukannya orang dia pada dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Allah itu mencintai yang indah-indah. Benar. Ya, ketahuilah. Aktsar ma yudkhilun nas fin nar atau aktsar ma la yadkhulun nas fil jannah. Kebanyakan orang yang tidak masuk dalam surga itu, kata baginda Rasulullah SAW, ya. Kata baginda Rasulullah SAW adalah ketika mereka itu melakukan sesuatu hal ilama yang durunas, apa yang dikehendaki oleh manusia, yang diinginkan oleh manusia. Ya, contoh seperti itu. Dia tampil tadi seperti, ya, dia berpakaian muslimah, ya kan? Tetapi mentampakkan kemolekan tubuhnya. Lagi seperti itu. Begitu juga